Dan hari ini sebenarnya jadwalnya adalah jadwal untuk sosialisasi kegiatan guru penggerak. Yang terhormat Bapak Ketua PBD Sultan Satu Kroya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kroya yang kami cintai dan kami banggakan, Ibu Nda Puryanti SPD, Ibu CGP hebat kita yang sangat berdedikasi dalam pendidikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam siang hari ini. Salawat berbeda salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan insya Allah kita memberikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu, untuk sekedar refreshing sekaligus sebagai orientasi, ini saya coba setelkan. Ini adalah lagu apa ini ya? Nah, bisa ditebak? Bisa. Tantangan untuk Bapak Ibu semua sekaligus refreshing. Coba Bapak Ibu bertindak seolah-olah Bapak Ibu penyanyinya. Pokoknya gayanya ngikuti, lip sync juga. Tujuan dari sosialisasi saya adalah ini Bapak Ibu. Saya menginginkan kita semua, saya dan juga Bapak Ibu semua memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang nanti akan dihubungkan dengan konsep budaya positif. Yang berikutnya adalah kita semua mampu melakukan evaluasi dan refleksi, itu yang utama. Refleksi akan penerapan atau praktik di
disiplin yang dilakukan di instansi kita Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah memahami peran kita sebagai guru dalam membangun budaya positif di sekolah. Nanti akan ada beberapa konsep yang kita explore, di antaranya adalah konsep disiplin positif dan motivasi, kemudian keyakinan kelas, kemudian ada pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Mungkin sedikit banyak apa yang saya sampaikan ada hubungannya juga dengan psikologi pendidikan ya. Ini khususnya untuk Bapak Ibu guru BP. Semoga yang saya sampaikan tidak keliru, dan apabila ini suatu yang baru buat Bapak Ibu semua, semoga kita bisa belajar bersama juga. Flashback dulu Bapak Ibu, masih ingat ya? Dasar pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Makna dari pendidikan dulu apa Bapak Ibu? Menuntun. Kata kuncinya menuntun ya dulu ya Bapak Ibu. Ini flashback ya. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Kita ulangi lagi biar kita benar-benar terpatri di sini dengan ini ya. Menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Kata kunci yang dulu kita kupas itu adalah menuntun dan kekuatan kodrat. Kodrat itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu ya kodrat alam di mana dia bertumbuh. Ada hubungannya juga dengan sosiokultural budaya. Kemudian tempat dia dilahirkan, tempat dia hidup, termasuk potensi yang ada pada dirinya. Itu juga kodrat alam. Kodrat zaman, sekarang kita living in digital era Bapak Ibu. Ini kodrat zaman kita sekarang. Oke, sekarang apa sih keterkaitan antara pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dengan pelaksanaan budaya positif di sekolah? Bapak Ibu, dulu saya sampaikan guru itu, pendidik itu seperti seorang petani. Petani yang mengolah yang menuntun tumbuhnya jagung atau padi. Yang dilakukan oleh petani adalah memperbaiki kondisi tanah, kemudian memelihara, memberi pupuk, menyirami, membasmi ulat-ulat ataupun jamur. Ini yang dilakukan oleh petani. Dan di dalam biji jagung dan padi telah ada kualitas mereka sendiri-sendiri, sama dengan anak didik kita Bapak Ibu. Berarti kita sebagai pendidik pun nanti akan sebagaimana mengolah dan menuntun tumbuhnya anak itu sebagaimana ini petani yang menuntun tumbuhnya jagung atau padi. Ada pernyataan dari Ki Hajar Dewantara yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak itu memiliki potensi kualitas sendiri ya, sehingga mereka pendidikan perlu diarahkan agar anak itu merdeka dalam belajar. Namun di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah kita itu dianggap penguasa lain juga di hadapan anak. Jadi anak itu nanti harus muncul disiplin yang kuat. Kalau tidak, maka kita memiliki tanggung jawab untuk mendisiplinkan mereka. Namun sekarang Bapak Ibu perlu perhatikan betul bagaimana cara kita mendisiplinkan mereka, yakni dengan membangun budaya positif. Apa saja Bapak Ibu yang diperlukan? Sepertinya seperti ini Bapak Ibu. Seperti yang tertulis di layar, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman agar murid mau berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang masih perlu ditinjau adalah bentuk disiplin yang dilakukan di sekolah kita Bapak Ibu. Berarti sekaligus kita refleksi ya Bapak Ibu, makna disiplin itu sebenarnya apa sih? Selama ini kita mungkin lebih sering
menghubungkan disiplin dengan hukuman kalau tidak dilakukan. Kemudian kita juga menghubungkan disiplin dengan sebuah ketidaknyamanan. Bapak Ibu kalau disuruh disiplin rasanya sudah enggan dulu. Maksudnya ada rasa tidak nyaman karena sepertinya ada sesuatu yang ketat, yang keras begitu. Ada yang dihubungkan dengan tata tertib, keteraturan, kepatuhan. Sepertinya itu yang kita bayangan kita, ya. Kalau kita membicarakan tentang disiplin. Namun coba Bapak Ibu, apakah betul disiplin itu seperti itu? Kita buat permainan Bapak Ibu. Kita buat permainan, mohon maaf ini. Cobalah buka. Ini saya punya kertas kecil. Sebentar. Saya punya kertas kecil, coba Pak Satria. Tuliskan kertas kecil itu sesuatu yang Anda yakini itu sangat penting untuk hidup Anda dan tidak akan pernah diberikan kepada siapapun, tidak akan pernah boleh diminta oleh siapapun. Pokoknya itu sangat penting bagi hidup Anda. Coba dalam waktu 1 detik tuliskan saja. Oh, jangan ditutupi ya Pak Marno, jangan tahu ya. Terus taruh di tangan Anda. Pak Satria kesini Pak Satria sama Pak Marno. Ini contoh ya Bapak Ibu. Kalau semuanya nanti takutnya waktunya terlalu banyak. Pak Marno sini Pak Marno, minta maaf. Madep sana Pak, madep kamera itu di depan. Pak di sini dong. Coba dipegang erat, jangan sampai siapapun boleh mengambilnya ya Pak Satria. Nah Pak Marno mau pokoknya dengan segala macam cara harus mendapatkan kertas itu karena itu penting buat Pak Marno. Coba dipraktekkan dalam setengah menit saja Pak. Dari cara halus dulu. Lebih baik sama itu. Apa itu boleh dengan cara menghardik atau Pak mau masuk di sini aja Pak. Tiap kali apakah kertas itu bisa berhasil direbut Pak Marno? Tidak. Ini miskonsepsi yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Paling akhir di modul 1 tapi bagian akhir. Jadi modul 1 itu kan ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Modul 1 saja itu sudah ada 4 ya. Di modul 1.4-nya itu adalah perubahan paradigma dan budaya positif. Ya, izin share screen di sini ya. Izin menampilkan layar di sini. Kita awali dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Ini sifatnya refleksi. Jadi saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk refleksi juga. Karena ruhnya memang seperti ini ya yang saya pelajari di Guru Penggerak. Jadi saya juga ingin ini semua juga kita lakukan bersama. Saya dan Bapak Ibu itu kebetulan senasib sepenanggungan sebagai guru bahasa Inggris, sama-sama bahasa Inggris. Jadi mari kita sebagai guru bahasa Inggris juga harus mampu berefleksi Bapak Ibu. Capaian dari refleksi yang nanti akan kita lakukan ini Bapak Ibu. Jadi fokusnya nanti saya ingin kita semua nanti memiliki pemahaman reflektif kritis tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, sekaligus memiliki sikap reflektif kritis dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah masing-masing. Saya mulai ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yang pertama, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat mencapai keselamatan,
dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu, pendidikan itu menuntun, sekali lagi. Ya, mari kita sedikit turunkan ego saat ini, kita coba refleksi, kita tenangkan pikiran. Makna pendidikan sebenarnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beberapa kata kunci di sini adalah menuntun, Bapak Ibu. Menuntun, kemudian ada kekuatan kodrat, ya. Kemudian anak didik kita, anak-anak, dan tujuannya adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Mari kita renungkan bersama, Bapak Ibu. Ya, kita renungkan, ya, karena di sini saya akan bersosialisasi sekaligus mengajak refleksi. Mari kita tenangkan diri, kita turunkan ego kita tenangkan pikiran. Coba sekali lagi kita pahami kalimat ini, bahwa pendidikan adalah menuntun. Monggo Bapak Ibu mencoba memahami dan mengartikan kata-kata menuntun. Menurut Bapak Ibu apa begitu? Kelompok yang mengatakan tidak ada sistem di dalam kelas, bagaimana mengenai adanya situ nggak sistem duduk tidak bersama dengan yang ini kan, itu kan kayak kamu kalau jangan terus ya gitu, terus gede lalu ngomongin tunjuk dulu bebas, itu bebas.
SMA Negeri 1 Korea. Siap Adiwiyata Mandiri. Go Glenn. Go 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 go. Nyalakan aksimu. Mari kita bersama hijaukan selalu bumi ini. Berjuta kali kita selalu beraksi, bagiku itu langkah pasti. Hari-hari ini adalah milik kita. Semansa Kroya program Adiwiyata. Adiwiyata program unggulan kita. Mari kita sukses bersama. Marilah kawan, mari kita sukseskan Semansa Kroya Adiwiyata. Marilah kawan, mari kita sukseskan Semansa Kroya Adiwiyata. SMA Negeri 1 Kroya. Bergerak bersama pasti bisa. Berjuta kali kita selalu beraksi demi kelestarian bumi. Peduli lingkungan adalah misi kita. Menjalankan program Adiwiyata. Terwujudnya sekolah bersih sehat, berprestasi dan bebas polusi. Marilah kawan, mari kita sukseskan Semansa Kroya Adiwiyata. Marilah kawan, mari kita sukseskan Semansa Kroya Adiwiyata. SMA Negeri 1 Korea. Maju bersama, sukses semua.